Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah kembali mengumpulkan kita di dalam rumah Allah ini. Kita datang ke masjid ini dalam rangka untuk mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memurnikan, membersihkan niat kita dan kita ikhlaskan niat kita semata-mata mengharapkan apa di sisi Allah Subhanahu wa taala dari pahala yang sangat besar. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali membahas sebuah kitab yang berjudul Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala syarahnya. Sedangkan matan dari kitab ini disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala wa ra'ah. Pada pembahasan yang lalu kita sampai di mana Bang Sodin ya? Sudah sampai di pelajaran dari hadisnya belum, Bang? Sudah, Bang ya? Belum. Sampai di mana, Bang? Oh iya. Makna global belum, Bang ya? Iya. Qala syarihu hafizahullah taala al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna ijmal ya. Ijmal itu artinya secara global ya. Secara umum dari hadis. Hadis yang mana? Hadis yang sebelumnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang mana ketika Rasulullah turun kepada Nabi firman Allah surah Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan keluarga engkau yang terdekat wahai Muhammad, kata Allah. Maka Rasul mengumpulkan suku beliau, kerabat beliau ya.
famili beliau. Kemudian beliau mengatakan, wahai sekalian orang Quraisy, atau beliau mengucapkan kalimat yang semakna, selamatkanlah diri-diri kalian dari api neraka dengan amal-amal kalian. La ugni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa membebaskan kalian dari siksa Allah sedikit pun. Kepada pamannya, ya Abbas, wahai pamanku Abbas. Kemudian kepada bibinya Safiyah dan kepada anaknya. Ini hadis yang kemarin bisa dilihat di dalam kitabnya. Sekarang apa makna secara global dari hadis yang kemarin tersebut? Ini yang akan kita bahas pada pembahasan yang kali ini. Berkata Syekh Shalal Al-Fauzan di sini, yukhbiru Abu Hurairah radhiyallahu anhu amma sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinama amarahu Allah fi kitabil karim an yunzira qarabatahu. Abu Hurairah menginformasikan, menyampaikan riwayat hadis ini yang semoga Allah meridhoinya, amma dari apa sana'a Rasulullah, dari apa yang telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hinama amarahullah, tatkala Allah memerintahkannya, fi kitabihil karim, dalam kitabnya yang mulia. Apa perintah Allah? An yunzira qarabatahu, untuk memberikan peringatan kepada karib kerabat, famili, orang-orang terdekat beliau. Annahu qama mutamassilan amra rabbih, lantas kemudian Rasulullah berdiri melakukan perintah Rabbnya. Fanada Quraisyan bibutuniha, kemudian beliau menyeru kepada sukunya, kepada orang-orang Quraisy, karena beliau berasal dari Quraisy, Bapak Ibu. Bibutuniha, kepada pusat orang Quraisy itu, ke perut orang Quraisy itu, maksudnya ke tengah-tengah orang Bani Quraisy itu beliau seru. Kemudian wanada ammahu, kemudian beliau juga menyeru pamannya, wa ammatahu, dan bibinya, wa bintahu, dan anak perempuannya Fatimah. Kalau pamannya siapa kemarin Pak? Yang diseru dalam hadis ini Abbas, ya, bin Abdul Muthalib. Bibinya siapa Bang? Safiyah. Jadi Safiyah ini nama orang-orang terdekat Rasul. Bibi beliau namanya Safiyah. Istri beliau juga, ya, Safiyah juga namanya. Salah satu istri beliau. Ini luar biasa nama Safiyah ini Pak. Banyak nama orang-orang saleh gitu ya. Mudah-mudahan anak kita yang kita kasih nama Safiyah, ya, kita bertafaul, ya, kepada Allah, mengharap berpikiran positif, ya. Optimis, itu tafaul, ya, kepada Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang soleh semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'anzarahum, lantas beliau Rasulullah memberikan peringatan kepada mereka, kepada sukunya dan kepada karib kerabatnya. Nadharatan khasatan, ya, peringatan yang khusus. Wa amarahum an yukhallisu, dan beliau Rasulullah memerintahkan mereka, orang-orang Quraisy tersebut, an yukhallisu, supaya mereka menyelamatkan, membebaskan anfusahum, diri-diri mereka, min azabillah, dari azab Allah. Itulah makna ya ma'syar Quraisy, ya, ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Ishtaru anfusakum, itulah makna kata ishtaru anfusakum. Belilah diri-diri kalian dengan amal saleh, dengan tauhid, dengan meninggalkan kesyirikan, ya, belilah rahmat Allah dengan itu, ya, jauhkanlah siksa Allah dengan diri-diri kalian dengan amal saleh yang kalian lakukan. La ughni ankum syai'an, dan aku tidak bermanfaat atas diri kalian sedikit pun, gitu. Ini jelas sekali Pak, ya, hadis Sahih Bukhari Muslim. Artinya, ya, tidak ada, ya, kalau seandainya seseorang itu berbuat kesyirikan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berlepas diri, gitu. Tidak bisa Nabi memberikan bantuan kelak di akhirat sedikit pun. Makanya sekarang Pak, jangan kita, kalau kita paham hadis, ya, paham ilmu syariat, maka kita tidak akan terpengaruh oleh orang-orang jahil hari ini.
baik dia mengaku kiai, mengaku habib, ya Pak ya, mengaku siapa lagi, mengaku tuan guru. Saya tadi barusan nonton itu Pak ya, ada wali majzub ya, ada wali majnun di Banten itu, dia mengatakan demi Allah ya, saya akan menyelamatkan kalian kelak di akhirat. Nauzubillah, Nabi aja nggak mampu, dia katanya mampu gitu. Ini ada apa ya, nauzubillah. Dan saya akan menjadi penjaga gawang bagi kalian di pintu neraka, sampai gitu dia bilang. Sehingga pengikutnya nganggu aja, ini mantap nih guru dia, sudah dijamin surga bagi gurunya. Karena kalau nak masuk neraka dihalanginya, dia penjaga gawangnya gitu. Iya Pak, seperti itu ungkapannya, luar biasa nyelenehnya. Kalau kita tahu syariat Allah, tahu ilmu ya, kita mengatakan ini siapa nih orang gitu. Nabi saja nggak sanggup kan gitu. Berdasarkan hadis sahih ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menyelamatkan kita itu bukan orang lain. Umat Islam akidahnya tidak seperti Nasrani. Kalau orang Nasrani kan seperti itu. Nak bermaksiat silahkan. Sudah ditebus dosanya oleh siapa Pak? Ya, oleh Yesus Christ ya. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillah ya. Sehingga mereka bebas. Ya, dengan itu mereka mendoktrin orang ya, mengkristenkan orang, itu Pak doktrin mereka. Ya kan? Kalau masuk Kristen sudah ada yang menjamin surga bagi kalian. Ya, Yesus sudah mengorbankan dirinya disalib begitu ya. Untuk apa itu? Untuk menyelamatkan orang Kristen. Kata nauzubillahi. Padahal yang disalib itu bukan Nabi Isa, namun yang diserupakan kata Allah. Ya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Mereka tidaklah mensalib Nabi Isa dan juga tidak membunuhnya. Namun yang dibunuh oleh mereka yang disalib itu adalah yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau akidah umat Islam seperti itu ya, mereka meyakini kiainya nanti bisa menyelamatkan mereka di akhirat ya, ini tidak ada bedanya dengan keyakinan Nasrani gitu ya. Na'udzubillahi min zalik. Ini luar biasa Pak ya. Makanya kita penting banyak mempelajari tauhid ya. Dengan tauhidlah nanti insyaallah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan hanya kata-katanya Pak ya, jelas ya dalilnya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dalilnya jelas hadis ini. Kapan perlu Pak dihafal nih pendek hadisnya. Kemudian kita lanjutkan, wa amarahum, dan beliau Rasulullah memerintahkan mereka orang Quraisy dan keluarganya an yukhallisu anfusahum, untuk membebaskan diri mereka min azabillah, dari azab Allah. Dengan apa Pak? Bitauhidihi, dengan mengesahkan Allah. Tauhid ini luar biasa tauhid Pak. Karena tauhid itu syarat masuk surga. Dalam hadis qudsi, nanti hadisnya akan dibahas dalam kitab ini Pak ya. Riwayat Imam At-Tirmidzi, hadisnya sahih. Bahwasanya Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, kalau seandainya di hari kiamat kelak engkau datang kepadaku bi qurabil ardi khataya, dengan membawa dosa sebanyak perut bumi ini Pak, sebanyak bumi, luar biasa banyaknya. Thumma laqitani, kemudian engkau datang menjumpaiku kelak di akhirat, la tusyriku bi syai'an, sementara engkau tidak membawa dosa syirik sedikit pun. Dosa yang banyak itu ternyata bukan dosa syirik Pak ya. Kalau dosa syirik dia mungkin sudah bertobat gitu. La ataituka bi qurabihal maghfirah, maka aku akan datang menghadap engkau wahai hambaku dengan ampunan sebanyak dosamu itu pula, sebanyak bumi itu pula. Tapi syaratnya itu Pak ya, syaratnya tidak membawa dosa syirik. Ini luar biasa bahayanya syirik itu Pak. Na'udzubillahi minasyirik ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, bebaskanlah diri kalian dari azab Allah dengan mentauhidkannya, wa ta'atihi, dan dengan mentaatinya. Taat kepada Allah itu dua maknanya, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Perintah Allah itu hukumnya ada dua. Ada hukumnya yang wajib, ada yang sunnah. Larangan Allah juga dua hukumnya. Ada hukumnya yang haram, ada yang makruh. Jadi sebagaimana kita melaksanakan perintah Allah, kalau seandainya kita banyak melakukan perintah Allah yang hukumnya wajib, maka ditambah dengan yang sunnah, tentu ketaatan kita meningkat gitu. Dengan
sembari meninggalkan larangan Allah. Karena taat kepada Allah itu Pak, tidak hanya cukup melaksanakan perintah. Dua ini harus ada. Seseorang dikatakan taat kepada Allah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Tidak boleh mencampur adukan antara larangan dan perintah. Contoh, ya, orang melaksanakan perintah Allah sholat misalkan, sementara dia juga berzina. Ini na'udzubillahi min dzalik. Ini masuk ke dalam larangan Allah. Wala talbisul haqqa bil batil gitu. Jangan kalian campur adukan antara yang benar dan yang buruk. Yang hak itu salat, yang batil itu zina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan Allah sudah membuka pintu-pintu halal itu banyak, 4 Pak pintunya. Ya, daripada seorang itu berzina ada 4 pintu dalam pernikahan itu. Iya kan? 1 punya istri, belum sanggup juga menanam nafsu, nak berzina juga, nikah satu lagi daripada berzina, gitu kan? Sampai 4 Pak. Nah, kenapa manusia masih memilih perzinaan? Ini luar biasa Pak. Zina sekarang kita lihat di media massa ya, banyak sekali yang di yang di sama pamong praja atau sama polisi ya. Ternyata ya ada pasangan yang bukan suami istri. Na'udzubillahi min dzalik, luar biasa. Fitnah wanita dan hal-hal yang Allah haramkan yang lainnya. Maka ketaatan kitalah nantinya dengan izin Allah yang bisa menyelamatkan kita. Wa ballaghahum, dan beliau Rasulullah juga telah menyampaikan kepada mereka, annahu, sesungguhnya beliau Rasulullah la yadfa'anhum min adzabillahi syai'an. Rasulullah tidak bisa menolak dari mereka azab Allah sedikit pun. Ini. Jadi Rasul tidak bisa menyelamatkan mereka. Yang bisa menyelamatkan kita amal kita masing-masing. Idza lam yu'minu, ya, apabila mereka tidak beriman, famujarradu qurbihim minhu, maka sekedar dekatnya mereka, karib kerabat beliau, suku beliau dari Rasulullah, ghairu nafi'in lahum, maka ini tidak bermanfaat untuk mereka. Kalau hanya sekedar mereka dekat dengan Rasulullah secara garis keturunan, secara kekerabatan, maka nasab tidak akan bisa menyelamatkan mereka dari siksa Allah. Maka nggak bermanfaat ya Pak ya, hanya sekedar garis keturunan. Betapa banyak orang-orang terdekat para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad itu ketika kafir kepada Rasulullah, kepada Rasulullah. Contoh Nabi Lut ya, istrinya kafir kepada beliau. Sehingga Allah bikin perumpamaan. Ya, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut, kan gitu. Allah memberikan perumpamaan orang kafir itu, imra'ah, istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut gitu ya. Padahal mereka orang terdekat Pak. Istri itu adalah sosok yang paling terdekat bagi seorang suami. Ya nggak Pak? Luar dalam dia kenal istrinya. Bahkan lebih dekat daripada adiknya, abangnya, itu sosok istri. Sehingga kalau seandainya suami meninggal Pak, boleh dibuka bajunya, dimandikan oleh istrinya, dilihat auratnya oleh istrinya, nggak apa-apa. Tapi kalau orang lain haram Pak, karena aurat ketika meninggal itu hukumnya sama aurat ketika dia masih hidup. Jadi ketika meninggal seseorang itu tetap masih ada batasan-batasan dalam aurat seperti itu. Sehingga kalau kita meninggal Pak, bisa istri kita memandikan kita. Apalagi kita punya 4 ya, cukuplah 4 orang memandikan kita kan gitu. Kalau satu repot Pak, iya kan? Iya, ada orang niatnya seperti itu. Kenapa Pak mau istri 4? Ya kalau saya meninggal saya ingin istri-istri saya yang memandikan. Masya Allah, mulia sekali gitu ya. Iya. Jangan dipandang negatif. Itu bagi yang mampu. Ya baik, kita harus disclaimer dikit. Ya baik, bagi yang mampu. Kita mampu sudah. Ya. Kalau udah mampu ya sabar ya. Berusaha dulu ya. Di mana kurangnya misalkan dalam segi finansial ya, dicari usaha untuk memperkuat ekonominya yang seperti itu. Masalah dunia itu masalahnya mubah, asal jangan melalaikan itu saja. Asal jangan dia diharamkan. Kalau dia halal ya
kemudian tidak melalaikan kita, silakan. Seperti itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biduni imanin, tanpa keimanan. Jadi tanpa keimanan tauhid, ya hanya sekedar dekat secara nasab dengan Nabi, ini enggak ada manfaatnya, Pak. Bukankah Abu Lahab itu pamannya Nabi? Iya. Apakah dia selamat? Enggak. Bahkan sebelum mati saja dia sudah tabbat yada abi lahabi wa tab, kata Allah. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan sungguh celaka kedua tangan. Iya kan? Masuk ke dalam neraka, dia sudah divonis neraka, padahal paman kandung dari Rasulullah itu Abu Lahab, abangnya Abdullah, ayahnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pembahasan yang berikutnya, munasabatul hadisi lil bab, ya. Kesesuaian hadis ini dari bab. Nah, babnya adalah ya berdasarkan firman Allah kemarin. Ya. Apa kesesuaiannya? Anna fihi annahu la yajuzu an yutlaba minar rasuli wala min ghairihi min babi aula illa ma yaqdiru alaihi min umuri dunya. Sesungguhnya di dalam hadisnya terdapat pelajaran tidak boleh diminta kepada Nabi dan juga tidak boleh dimintai kepada selainnya. Itu lebih utama. Kalau kepada Nabi saja nggak boleh kita minta, ya kan? Apalagi kepada selain beliau, lebih utama. Min babil aula, ya. Illa ma yaqdiru alaih, kecuali apa yang seseorang itu mampu. Jadi boleh kita meminta kepada seseorang kalau dia mampu. Lihat, min umurid dunia, dari urusan-urusan dunia. Contoh, kita minta dibuatkan kopi, Bu. Kita di warung, ya, Pak, tolong kopi, Pak, gitu ya. Minta kopi, Pak. Boleh, karena ini perkara dunia. Ya, beda dengan Pak minta surga, Pak, enggak boleh. Pak, tolong, enggak boleh karena dia nggak mampu. Maka orang-orang sufi, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, banyak menggunakan kias ini. Kenapa kita nggak boleh minta kepada Nabi, katanya? Padahal kita bebas minta ke ayah kita, minta motor, ini beda, Pak. Ya, kalau seorang minta kepada Nabi itu bukan perkara-perkara yang seperti itu, ya, perkara yang memang secara logika mampu, ya, orang itu melakukannya. Jadi yang dilarang itu adalah meminta kepada Rasulullah perkara-perkara yang mana hal itu hanya Allah yang mampu untuk melakukannya, atau hal-hal yang bersifat ghaib, bukan perkara-perkara dunia. Beda kasusnya seorang minta air deh, dengan seseorang apa? Minta air kepada Rasul yang telah meninggal. Ya, wahai Rasulullah, minta air, ya kan? Pasti ada unsur keyakinan di situ. Kalau minta sekedar air dengan temannya itu beda kasusnya, Pak, ya. Karena hal ini adalah hal yang bersifat duniawiyah, bukan bersifat i'tiqadiyah. Kalau minta kepada Nabi yang sudah meninggal, pasti itu ada keyakinan bahwasanya Nabi bisa mendatangkan air dengan kehebatannya, kan seperti itu. Nah, disitulah nanti akan masuk pintu-pintu kesyirikan. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Maka jangan kita, ya, terpengaruh oleh syubhat sufi. Sebabnya seperti itu, ya. Mereka mengkiaskan perkara akhirat dengan perkara dunia. Wa amma ma la yaqdiru alaihi illallah, dan adapun apa yang dia tidak mampu, atasnya, dia tidak mampu dia melakukannya, illallah, kecuali Allah yang mampu, fala yajuzu an yutlaba illa minallah, maka tidak boleh dia meminta kecuali hanya kepada Allah. Fafihi, maka di dalam hadis tersebut, araddu ala ubadil qubur, ya, terdapat sanggahan atas para penyembah kubur. Jadi penyembah kubur itu tidak hanya sujud, yang sujud ia juga termasuk. Dan orang yang sujud kepada kubur ada, Pak. Ya, di video itu banyak. Kan sekarang teknologi kan maju, Pak, ya. Di India atau di mana sudah ada orang yang merekamnya, ya. Ternyata memang ada gitu. Bukan hoax. Kok ada penyembah kubur? Memang ada, Pak. Ya. Bisa ada rekamannya, ada gitu, ya. Ya, memang ada keyakinan. Bahkan ada yang sujud, Pak, ini kuburan, ya.
Ini ada yang di sini, yang di apa, samping kanan, samping kirinya gitu. Seperti itu ya. Sujud bukan menghadap ke kiblat lagi sujudnya. Betul-betul sujud menghadap kuburan ada. Maka ulama kita mengistilahkan dengan ubadul kubur. Tidak mungkin ulama itu mengada-ngada aja, Pak, ya, kalau tidak ada realitanya, dan realitanya ada. Mereka mengaku Islam juga, Pak, namun ternyata mereka sujud meminta kepada kuburan. Itu namanya penyembah kubur. Bagaimana keyakinan penyembah kuburan ini? Apa yang mereka lakukan? Alladzina yastaghithuna bil amwat. Mereka beristighosah kepada orang-orang yang telah mati. Pada pertemuan kita yang lalu telah kita bahas apa itu istighosah. Apa itu Bang Ijal, istighosah itu apa? Minta apa, Bang? Minta dihilangkan, diangkat musibah yang telah terjadi itu. Nah, tolabu izalatis syiddah, minta izalah. Izalah itu dihilangkan, diangkat. Asyiddah, musibah, ya, musibah atau sesuatu yang tidak enak gitu ya, sesuatu yang menyusahkan kita. Jadi seseorang itu beristighosah tidak kepada Allah, minta yang mengangkatnya bukan Allah gitu ya, atau berperantara kepada orang yang meninggal. Tetap mereka minta sama Allah, namun nggak langsung gitu, Pak. Minta dulu kepada orang meninggal itu masuk juga syirik, Pak. Memang yakinnya Allah yang bisa mengangkat musibah, misalkan musibah kemarau panjang, kayak kekeringan gitu ya, nggak hujan-hujan 50 tahun, kalau tahun lalu nggak hujan-hujan 2 tahun misalkan. Namun mintanya kepada orang yang meninggal. Contoh, ya Syekh, ya Syekh As-Saqalain gitu ya. Ya, Akhisna misalnya. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani misalkan. Nah, tolong doakan kepada Allah. Walaupun seperti itu masuk, Pak. Kenapa? Karena Allah menyuruh kita langsung, ya. Kenapa harus melalui perantara? Itulah yang disebut dengan tawasul yang syirik gitu. Nah, kalau tawasul yang disyariatkan, ya, kita dengan nama-nama Allah. Ya, nama Allah itu tetap ya merujuk kepada Allah, zat yang maha tunggal, zat yang esa. Ya Rahman misalkan, irhamni, bisa seperti itu. Atau bertawasul dengan amal soleh kita. Ya Allah, ya kalau seandainya puasaku ini ikhlas mengharapkan pahala darimu, tolong selamatkan aku dari azab kubur. Boleh gitu, Pak. Nah, seperti itu. Atau meminta doa orang yang masih hidup, itu boleh. Kenapa diperbolehkan? Karena ada contohnya. Iya, Pak, tolong doakan aku, Pak. Kan seperti itu. Boleh. Karena Rasulullah dulu pernah memerintahkan Umar ibn Khattab ya, untuk mencari seorang waliullah, orang yang soleh, Uwais Al-Qarni ya. Uwais Al-Qarni ini nggak pernah ketemu dengan Nabi, namun beliau bertekad pingin sekali belajar dengan Nabi, hidup semasa dengan Nabi. Akan tetapi karena kampungnya jauh di Yaman ya, sementara Nabi di Madinah, dan dia punya orang tua yang dia urus. Karena berbaktinya kepada orang tuanya, sehingga dia nggak sampai ketemu dengan Rasulullah. Ya, akhirnya apa? Akhirnya ya dia pada suatu ketika naik haji gitu ya, ingin ketemu dengan Nabi, namun qadarullah tidak ketemu juga, namun ketemu dengan sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi ini mendapat wasiat dari Nabi untuk minta doanya wasaqoni. Ternyata doanya mustajab ya, karena amalannya, karena baktinya kepada orang tua. Jadi luar biasa, Pak. Bakti kepada orang tua itu tidak bisa kita anggap sepele ya, pahalanya besar, menjadikan seorang itu mulia di sisi Allah, sehingga menyebabkan orang itu doanya mustajab. Ini luar biasa. Bakti kepada orang tua, bakti kepada orang tua mendatangkan kemuliaan. Sebaliknya durhaka kepada orang tua menyebabkan kebinasaan dan kesengsaraan dunia dan di akhirat. Siapapun orang yang durhaka sama orang tuanya, langsung Allah balas di dunia. Walaupun dia kaya, walaupun akan bangkrut, itu insya Allah akan tersiksa dia, kalau dia tidak bertobat dan kembali berbakti mengharapkan ridho dari kedua orang tuanya. Karena ridho Allah itu
Ya, tergantung dengan ridhonya kedua orang tua. Allah tidak akan ridho kepada kita kalau orang tua kita marah, benci kepada kita. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, apalagi kita ya durhaka kepada orang tua. Dan di akhir zaman ini banyak sekali Pak orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kita memohon kepada Allah supaya kita dijauhkan gitu. Karena ini sudah sunnatullah Pak. Karena di antara ciri-ciri hari kiamat antalidal ammatu rabbataha. Seorang budak akan melahirkan robnya. Rob di sini maksudnya tuannya. Di antara makna dari hadis ini syarah para ulama, di akhir zaman banyak ya anak-anak nanti yang menganggap orang tua sebagai budak gitu ya. Ini bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua, kepada orang tua. Ini bisa dilihat syarah hadis ini Pak ya, bahwasanya ciri-ciri akhir zaman ini dekatnya dengan hari kiamat, banyak sekali para ya pendosa kepada kedua orang tuanya. Nauzubillahi min zalik. Litafrijil qurabati, untuk menghilangkan ya kesulitan-kesulitan, wa qada'il hajati, dan untuk menunaikan kebutuhan-kebutuhan. Ya, mereka beristighosah kepada orang-orang mati ya, untuk apa? Menghilangkan kesempitan mereka dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nauzubillahi min zalik. Jadi hadis ini bantahan kepada mereka ya, tidak boleh seseorang itu memohon ya kepada selain Allah, beristighosah kepada selain Allah. Kepada Nabi aja enggak boleh. Kenapa? Nabi saja tidak bisa menyelamatkan kerabatnya, sukunya, apalagi kita Pak ya, iya kan? Daripada azab Allah. Hanya amal kita nanti yang bermanfaat di hari kiamat. Sekarang Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita masuk pembahasan yang terakhir dalam bab ini. Ma yustafadu minal hadis. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tadi? Yang pertama, araddu ala ubadil anbiya'i was salihin alladhina yu'alliquna yata'allaquna bil makhluqin fi qada'i hawaijihim allati la yaqdiru 'alaiha illa Allah. Pelajaran yang pertama, dalam hadis tersebut terdapat bantahan terhadap para penyembah para nabi dan orang-orang saleh. Ubadul anbiya, para penyembah para nabi. Bagaimana penyembah nabi ini Pak menganggap nabi itu boleh dimintai pertolongan, boleh berdoa kepada nabi dan bersumpah atas nama nabi. Ini nggak boleh. Bahkan pernah saya dengar juga, demi Allah, demi Rasulullah, nggak boleh Pak. Karena Nabi yang melarang. Karena Nabi mengatakan dalam hadis sahih Imam Ahmad ya, man halafa bi ghairi, akan dibahas ntar Pak ya di kitab ini. Nggak apa-apa kita sebutkan hadisnya. Rawahu Ahmad, hadisnya sahih dari Imam Ahmad. Rasul mengatakan ya, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Man halafa, barang siapa yang bersumpah bi ghairillah, dengan menyebut selain nama Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Hukum asalnya ulama mengatakan syirik kecil. Walaupun syirik kecil Pak, dosa tetap dosa besar. Iya. Namun bisa jadi dia syirik besar. Ya, bagaimana kapan dia bisa jadi syirik besar? Apabila kita bersumpah kepada selain Allah dan kita mengagungkannya. Kita menganggap dia itu agung besar seperti Allah. Ini ulama mengatakan syirik besar. Namun hukum asalnya al-halafu bi ghairillah, bersumpah dengan selain Allah, itu syirik kecil. Namun walaupun syirik kecil Pak, syirik kecil itu dosanya di atas dosa besar lagi, di atas zina, di atas membunuh, nauzubillahi min zalik. Ini luar biasa. Ya, ada orang seperti wallahi wa rasulillah katanya. Kalau diterjemahkan demi Allah, demi Rasulullah. Ini nggak boleh. Kadang orang nyantai saja Pak ya, padahal dilarang. Yang larang bukan saya ya Pak ya. Yang larang siapa Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini sebagai bantahan kepada para penyembah nabi dan orang-orang saleh. Alladzina yata'allaquna, yang mana mereka itu sangat bergantung hati mereka. Mereka gantungkan hati mereka itu dengan makhluk Pak. Kenapa orang sampai mengagungkan kuburan? Karena hatinya nggak hanya digantungkan kepada Allah. Kalau hatinya
memang murni mengesahkan Allah, tidak akan dia berharap kepada kuburan, tidak akan dia keramatkan kuburan. Ngapain mengkeramatkan kuburan gitu? Yang mengkabulkan doa itu bukan orang soleh, yang mengkabulkan doa itu bukan malaikat, bukan nabi, Allah. Maka yang diagungkan, dia esahkan Allah, hanya Allah saja yang diagungkan dalam hatinya. Maka syirik itu hakikatnya Pak adalah ketika hati seorang itu bergantung kepada selain Allah, itu hakikat syirik, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid ya. Hakikat syirik itu adalah ta'alluqul qalbi li ghairillah, ketergantungan hati kepada selain Allah. Nah, itu. Kenapa orang mengagungkan dukun itu? Karena hatinya sudah bergantung dengan dukun itu. Yakin dia, memang betul lah dukun itu, Pak Ustaz, memang betul. Ya, barang saya hilang kemarin, saya tanya sama Mbak dukun itu, memang betul ketemu barang saya, sudah digantungkan hatinya dengan selain Allah. Itu sehingga jatuhlah ke dalam perbuatan syirik, tidak digantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya, fi qada'i hawaijihim, di dalam menunaikan hawaijihim. Hawaij ini jam dari hajatun ya, kebutuhan-kebutuhan mereka, allati la yaqdiru 'alaiha, yang mana tidak mampu ya, melakukannya illallah, kecuali Allah saja. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua dari hadis ya tersebut, annahu la yajuzu an yutlaba minal abdi illa ma yaqdiru alaih, sesungguhnya tidak boleh diminta kepada seorang hamba kecuali apa yang dia mampu melakukannya ya. Itu namanya membebankan sesuatu yang tidak disanggupi oleh seseorang, itu ya tidak boleh seseorang melakukannya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hadis itu juga terdapat pelajaran tidak boleh meminta kepada makhluk ya, kecuali sesuatu yang mampu dia lakukan, yang mampu dilakukan dalam perkara-perkara dunia. Contoh ya Pak ya, seorang karyawan minta cuti, kan mampu. Ini bukan syirik Pak ya, ini masalah dunia yang mampu makhluk melakukannya, ini bukan syirik. Kemudian pelajaran yang ketiga, musara'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila imtisali amri rabbih, bersegeranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bergegasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak tunggu-tunggu gitu ya, kepada melaksanakan perintah Rabbnya, wa tablighi risalatihi, dan menyampaikan risalah. Secara bahasa risalah itu kan surat ya. Di sini risalah maksudnya adalah syariat dari Allah. Jadi Nabi itu cekatan orangnya Pak ya, cekatan Nabi itu cepat ya, tidak kayak kita lelet ya Pak. Kalau Nabi enggak, orangnya Masya Allah bersegera. Kalau Allah memerintahkan suatu hal langsung beliau lakukan. Bahkan ya ketika Jibril menyampaikan wahyu kepada beliau, cepat-cepat Nabi ya kan untuk menguasainya, membacanya, sehingga ditegur oleh Allah, la tuharrik lisanaka lita'jala bi, jangan engkau gerakkan lidahmu wahai Muhammad cepat-cepat gitu membacanya ya kan, tergesa-gesa untuk menguasainya. Nah, namun dalam hal itu tentu Nabi keliru ya, akan tetapi Nabi beda dengan kita Pak. Kalau Nabi itu maksum, ketika keliru langsung ditegur oleh Allah. Kalau kita nggak ada yang negur Pak ya, ya kecuali kita kembali kepada ilmu. Ilmulah nanti yang akan menjaga kita. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, apa beda? Ma wal farqu bainal ilmi wal mal ya? Apa beda antara ilmu dan amal? Kalau amal, antara ilmu dan amal salah ya, antara ilmu dan mal ya, antara ilmu dan harta. Kalau ilmu ya, huwallazi yahfazuna. Kalau ilmu, kata beliau, ilmulah yang menjaga kita. Walakinnal mal ya nahnu alladzi nahfadhuhu. Adapun harta, kita yang menjaganya. Seperti itu. Kemudian ilmu ya, apabila kita berikan kepada orang maka dia bertambah, sedangkan harta
ya kalau kita berikan kepada orang-orang secara zahir Pak ya. Tapi kalau dalam sisi bersedekah tentu tidak berkurang Pak ya. Namun secara nominal duniawi berkurang dia. Namun kalau secara pahala tidak, karena Nabi mengatakan ma naqasa malun bis sadaqah. Tidaklah naqasa berkurang malun harta itu bis sadaqah dengan kita sedekahkan. Artinya di sisi Allah itu ya pahalanya tidak dikurangi, itu maksudnya. Namun hadis ini Pak disalahgunakan oleh maklar sedekah ya. Ya, sehingga membuat manusia itu niat sedekahnya sudah salah. Ayo Pak, Bapak sekarang sedekah 50.000, insya Allah Bapak akan dapat uang gantinya 1 juta, ya kan? Itu salah Pak. Artinya apa? Dia sudah beramal akhirat, niatnya untuk dunia. Dan ini juga termasuk syirik, akan dibahas dari ya. Nanti penulis kitab ini mengatakan babun minasyirki, bab ada bab khusus Pak ya, termasuk perbuatan syirik. Seseorang melakukan amalan akhirat namun niatnya untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Hati-hati Pak ya, kalau kita melakukan dakwah, kita melakukan sholat ya, dakwah sholat sama amalan akhirat itu. Nah, jangan sampai tujuan kita untuk keuntungan duniawinya. Itu ya para ulama nanti ada dalilnya, dibawakan Al-Quran hadis ya, itu termasuk bagian perbuatan syirik ya. Jangan sampai Pak ya, kita menggunakan akhirat untuk dunia. Maka ini adalah himbauan dan nasihat ya kepada sebagian daripada kaum muslimin ataupun orang-orang yang berilmu ya, buka kajian di hotel-hotel gitu Pak ya. Nak masuk ke kajian itu daftar 8 juta gitu. Iya, ada seperti itu. Nauzubillah. Kalau niatnya salah ya hancurlah akhiratnya. Nauzubillah min dzalik. Karena dunia ini bukan untuk karena akhirat ini bukan untuk apa? Bukan untuk komersil. Sangat rendah kalau akhirat untuk dunia ya. Karena akhirat itu tinggi. Nilainya tidak bisa disamakan dengan dunia. Contoh Bapak Ibu, 2 sholat yang kita laksanakan sebelum subuh tidak bisa ditandingi oleh dunia. Ya, iya 2 rakaat ya qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum salat subuh khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, apalagi salat wajib, apalagi ilmu ya, karena Imam Syafi'i mengatakan thalabul ilmi afdalu minas salatin nafilah. Menuntut ilmu agama itu lebih utama di sisi Allah ya ketimbang apa Pak? Ketimbang sholat sunnah. Kenapa? Karena untuk ilmu itu hukumnya wajib, sedangkan sholat sunnah tidak wajib. Karena dalam hadis yang lain disahihkan oleh sebagian ulama, Rasul mengatakan thalabul ilmi fardhatun. Jelas sekali ya, ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya fardhah, fardu ain atas setiap muslim. Maka tidak bisa dibandingkan oleh dunia Pak. Maka nggak bisa kita mengaji ya ulama, nggak bisa mengkaji guru ngaji itu nggak bisa Pak ya, pahalanya lebih besar di sisi Allah ketimbang 100.000 sebulan ya. Maka kita kasihkan itu bukan gaji, itu santunan. Beda Pak, kalau gaji kita membayar jasanya. Jasa orang mengajarkan agama tidak terbayarkan ya kan, nggak sanggup kita mengumpulkan dunia seisinya, itu belum bisa menandingi pahala mereka. Maka yang benarnya saya kurang setuju dengan gaji Pak ya. Kalau gaji itu ada bentuk jual beli jasa gitu. Jasa mereka itu besar gitu ya, guru agama itu. Walaupun dia guru Iqra Pak, guru tahsin, jasanya luar biasa ya, membuat kita kenal dengan firman Allah ya, dengan ucapan Allah yang mana tidak ada ucapan dunia ini yang lebih baik daripada kalamullah itu, daripada firman Allah. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dan ilmu agama yang lainnya, apalagi ilmu tauhid ya, ini nggak bisa dibeli dengan uang Pak ya, karena dia menyelamatkan seseorang dari nerakanya Allah. Nggak mampu itu dunia. Ini luar biasanya ilmu. Maka untuk itu Pak ya, coba kita banyak-banyak membaca kitab yang judulnya Ta'zimul Ilm, membesarkan, mengagungkan ilmu. Nah, sudah ada ringkasannya oleh Syekh Al-Utsaimin
ya, seorang murid Syekh Albani yang di Madinah, judul kitabnya Khulasah Ta'zimil Ilm. Itu bagus Pak, di download kalau nggak ada buku aslinya, itu bagus sekali ya, bagaimana kita supaya mengagungkan, supaya ilmu itu ada keagungan dalam hati kita sehingga kita merasa besar ilmu itu ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian pelajaran yang keempat, annahu la yunajji min adzabillahi illa al-iman wal amalu salih la i'timadu ala mujarrad al-intisabi lil ashkhasi. Sesungguhnya yang menyelamatkan dari azab Allah itu, tidak ada yang menyelamatkan dari azab Allah itu kecuali iman dan amal saleh. La, tidak, yunajji, menyelamatkan, min adzabillah, dari azab Allah, illa al-iman, kecuali iman, wal amalu salih, dan amal saleh, la i'timadu ala al-mujarrad intisab, ya. Bukan bersandar kepada sekedar ya penyandaran kepada ashkhas, ya, pribadi tertentu. Jadi yang menyelamatkan kita itu amal kita, iman kita, tauhid kita. Tidak hanya sekedar kita menyandarkan diri kita kepada ashkhas, ya, pribadi tertentu. Contoh, ya kalau kita punya nasab misalkan kepada Rasul, ya, maka tidak bisa sekedar kita menyandarkan nasab kita bersambung dengan Nabi, itu bisa menyelamatkan kita. Enggak bisa, Pak. Yang menyelamatkan kita adalah ya iman kita, amal soleh kita. Sebagaimana Nabi berkata kepada anaknya sendiri, ya Fatimatu, ya binta Muhammad, salini, ya, mintalah kepadaku, la uni anki minallahi syai'an. Aku tidak bisa menyelamatkan engkau dari azab Allah sedikit pun. Gitu. Itu dari hadis yang kemarin. Kemudian pelajaran yang kelima, anna awalan nasi bi Rasulillah ahlu ta'ati wa mutaba'atihi wa qarabatihi wa khairihim. Sesungguhnya manusia yang paling utama, ya, yang dekat dengan Rasul, ya, yang mendapatkan syafaat dengan izin Allah dari Rasul, ya, adalah orang-orang yang taat kepadanya dan orang-orang yang mengikutinya dari kerabatnya dan yang selainnya. Jadi manusia yang utama itu, Pak, ahlul ta'atihi, yang paling ahli dalam taat kepada beliau, gitu. Yang paling ahli mengikuti sunnah beliau, itulah orang yang utama, yang dekat dengan Rasul, gitu ya, dari keluarganya dan yang selain mereka. Artinya keluarga beliau yang taat, yang dekat, ya. Siapa keluarga beliau yang taat? Tentu yang pertama ahlul bait itu adalah azwajuh, istri-istri beliau. Itu termasuk ahlul bait, ya kan? Istri beliau Aisyah, Khadijah, ya. Seluruh istri Nabi itu semuanya beriman, semuanya ummahatul mukminin, ya, ibunda kaum muslimin. Kemudian anak-anak Rasulullah, Fatimah, ya, ya. Kemudian paman-paman beliau yang masuk Islam, yang mengikuti, ya, agama beliau, Abbas, Hamzah, ya. Kemudian bibi beliau Sofiyah dan lain-lainnya, gitu ya. Kemudian sepupu-sepupu beliau seperti Abdullah bin Abbas, ya, ini sepupu beliau, dan yang lainnya, yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulullah, itulah yang dekat dengan beliau. Kemudian pelajaran yang keenam, anna mujarradal qarabati minar Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sekedar hanya memiliki hubungan kerabat dengan Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanfa'u biduni iman, maka tidak bermanfaat tanpa keimanan. Kalau hanya sekedar punya hubungan kerabat, ya, punya hubungan nasab dengan Rasulullah, maka tidak bermanfaat itu, ya, tanpa keimanan, wa amalin salih, tanpa amal saleh, wa aqidatin sahihah, dan tanpa akidah yang benar. Ini, iya, iya, iya. Ya, kalau hanya sekedar mengaku Habib, ya Pak, ya, akidahnya tidak benar, ya, tentu tidak bermanfaat itu. Bahkan ada juga orang yang, ya, wallahu alam, ilmu tentang nasab Nabi itu kan ada memang pakarnya, Pak, ya. Nah, banyak, ya, ada juga yang mengatakan bahwasanya habaib yang ada di Indonesia ini, itu bukan kata saya, ya, Pak, kata ahli nasab, gitu. Itu terputus, kata mereka, ya.
Ya, karena ada nasabnya itu yang seseorang itu yang nggak dikenal ya, tidak diketahui, bahkan ahli nasab mengatakan dia bukan seseorang yang bersambung nasab keturunannya dengan Nabi. Dan Habib di Indonesia ini kebanyakan dari jalur itu. Namanya Ubaidullah, Pak ya. Iya, Al-Ba'lawi gitu. Anak dari Isa bin Al-Muhajir gitu ya. Isa bin Al-Muhajir juga diragukan oleh orang ya. Apakah dia, karena dia majhul ya. Nah, karena dia majhul itu bisa dilihat di kitab-kitab tentang biografi Ahlul Bait ada. Seperti Syiar Alam An-Nubala Imam Az-Zahabi ya, kemudian kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu lengkap dia biografi tentang para Ahlul Bait itu. Ternyata nasab Ahlul Bait yang kita ini jalurnya, silsilahnya, sanadnya terputus gitu Pak. Ini menurut orang yang meneliti ya, bukan kata kita akan dengan kita. Dan sekarang ya ilmu tentang genetika, kedokteran tentang apa DNA itu juga telah berkembang. Maka kemarin itu kan ada polemiknya antara mereka aja gitu ya. Ada yang ingin tes DNA, tetapi Habib yang di Indonesia menolak itu. Karena ternyata Habib yang di zaman pernah Pak tes DNA, ternyata DNA-nya nyambungnya kepada orang Yahudi. Itu ya itu viral itu kemarin tuh. Ya, ada datanya seperti itu, Pak. Wallahu taala alam bisawab. Ya, toib sekarang ya kita masuk kepada bab yang selanjutnya. Jadi judul babnya langsung ya firman Allah ini ya. Babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa taala surah Saba ayat 23. Ini bisa dilihat ya Pak di Al-Qur'annya dan bisa juga dibaca terjemahannya. Babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah ta'ala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqu wa huwal aliyyul kabir. Dan tatkala apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati-hati mereka, ini para malaikat ya. Jadi para malaikat itu Pak, ketika mendengar firman Allah mereka takut, padahal mereka makhluk yang besar gitu ya. Tatkala telah Allah hilangkan rasa takut dari hati-hati mereka, qalu, mereka berkata, madza qala rabbukum, apa yang telah dikatakan, telah difirmankan oleh Rabb kalian? Qalul haq, maka para malaikat mengatakan adalah kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Kemudian apa korelasi antara ayat ini ya dengan apa korelasi antara bab ini dengan kitab tauhid? Nah, babnya firman Allah dalam surah Saba ayat 23 ini. Apa korelasinya? Maka Syekh Shalal Fauzan mengatakan munasabatul babi li kitab tauhid. Korelasi antara bab ya ayat 23 dari surah Saba ini dengan kitab tauhid, anna fihi, sesungguhnya di dalam ayat ini bayana halil malaikah, terdapat penjelasan kondisi keadaan para malaikat, alladzina hum, yang mana mereka para malaikat itu adalah aqwa wa a'dhama man ubida min dunillah. Mereka adalah yang terkuat, yang teragung, yang disembah oleh orang kafir Quraisy selain Allah. Fa idza kana haluhum ma'allahi ma dzukira min haibatihim minhu, dan kalau seandainya kondisi mereka sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini, bagaimana haibahnya mereka, bagaimana mereka takutnya kepada Allah, ya, wa khasyatihim lahu, dan khasyahnya mereka kepada Allah, takutnya mereka kepada Allah. Fa kaifa yud'auna Allah, bagaimana mungkin mereka disembah, diibadahi, diseru bersama Allah, disebutkan dengan Allah dalam doa gitu. Fa ghairuhum min babi aula, maka yang selain mereka ada lebih utama lagi untuk tidak boleh disekutukan bersama Allah, diseru, berdoa bersama Allah dengan mereka. Fa fi dzalika, maka dalam ayat itu ya, dalam ayat ini di surah Saba ayat 23 ini, raddun ala jami'il musyrikin, bantahan terhadap seluruh orang musyrik, alladzina yad'una ma'allah, yang mana mereka ya menyeru ya kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah,
bersama Allah. Man la yudanil malaika, yang mana kondisi mereka tidak bisa menyamai para malaikat. Malaikat saja ya tidak boleh kita berdoa kepada mereka, apalagi ya selain malaikat. Tentu itu yang paling utama untuk kita tidak berdoa dan tidak beribadah kepada mereka. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Apa arti fuzzi'a ya? Maka makna dari fuzzi'a adalah uzila, dihilangkan artinya. Uzila. Ini namanya bina majhul ya. Fuzzi'a an qulubihim. Uzila itu maknanya maknanya fuzzi'a. Uzilal faza'u, dihilangkan rasa takut. An qulubil malaikati, dari hati-hati para malaikat. Min khasyatil lati tusibuhum, dari rasa takut yang menimpa mereka. Inda sima'il kalamillah, ketika mendengar kalam Allah. Jadi ketika malaikat itu Pak mendengarkan kalam Allah, maka fuzzi'a ya, maka takut mereka. Nah, kemudian dihilangkan rasa takut itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal khasyatil lati tusibuhum 'inda sima'i kalamillah bil wahyu ila Jibril, dengan wahyu yang Allah sampaikan kepada malaikat Jibril. Qalu, mereka berkata, ai qala ba'dhum li ba'dhin, sebagian mereka yakni sebagian malaikat berkata kepada malaikat yang lainnya, madza qala rabbukum, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian. Ini kata Syekh Al-Fauzan istibsyaran ya, ini adalah kabar gembira gitu ya, bisyarah ya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ini ya pembahasan kita pada malam hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini mengingat waktu ya. Insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya kalau Allah masih perkenankan pertemuan kita akan kita lanjutkan ya pembahasan yang berikutnya dalam kitab Al-Mulakhas ya, fi Syarh Kitab Tauhid, yang merupakan ya syarah ringkas dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Al-Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah taala wa ra'ah. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.